adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, hari ini bagi siswa yang sudah mengikuti video pembelajaran Ibu sangat ucapkan terima kasih kepada kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Kita nyanyi lagu bareng-bareng ya adik-adik. Ibu mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Kalian lebih bersemangat kan? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, kegiatan pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya sebelum kita memasuki materi tentang globalisasi, apakah salah satu dari kalian atau kalian sudah memiliki gadget ataukah kalian masih bersama dengan orang tua untuk handphonenya? Nah, mungkin salah satu dari kalian sudah ada yang diberikan gadget oleh orang tua atau masih ikut dengan orang tua. Seperti yang kita ketahui, gadget merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Jadi, globalisasi itu sangat berpengaruh besar terhadap warga negara Indonesia sendiri, termasuk teknologi, yang handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi sendiri yang pertama, pada paragraf pertama itu berisi pernyataan umum, yaitu berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Pada paragraf kedua dan seterusnya, itu biasanya berisi tentang fakta, bisa pembuktian juga atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, pada paragraf terakhir ini biasanya berisikan simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Oke, kemudian kita pada materi cara menggali informasi teks eksplanasi. Di antaranya adalah yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Kemudian, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Oke, kembali lagi ke masalah globalisasi. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif?
Coba kalian lihat gambar yang telah Ibu sajikan. Di situ ada yang sedang main PS, ada yang sedang main handphone, ada yang sedang buka laptop, ada yang di meja itu semuanya bermain ponsel, hingga lupa waktu, mungkin bermain game atau dan sebagainya. Nah, menurut kalian, apakah itu memberikan manfaat yang positif? Dan apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Nah, tentunya kita sebagai siswa harus membatasi diri, pandai-pandai membatasi diri agar tidak terkena dampak negatif dari era globalisasi ini, termasuk lupa waktu untuk belajar dan yang lainnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan di atas, coba kita baca teks tentang globalisasi bermanfaat atau tidak. Yuk kita baca. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi dari Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi dari Indonesia. Kain dan perabotan hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hasil positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka bahkan juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Nah, belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, setelah kita membaca tentang teks bacaan yang telah Ibu sajikan, coba kita melihat video dampak positif. Halo teman-teman, ini adalah pertemuan
tadi kan kita sudah melihat video tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Nah, coba di sini ada pertanyaan, apa saja dampak positif dari globalisasi? Tadi sudah disebutkan dampak positif dari globalisasi, salah satunya adalah mempermudah lapangan pekerjaan, karena dengan adanya globalisasi tentunya kita akan lebih mudah mengakses atau mengetahui di mana saja sih lowongan-lowongan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan bakat kita, seperti itu. Kemudian apa saja dampak negatif dari globalisasi? Banyak sekali dampak negatif dari globalisasi, terutama kita terlalu suka mengkonsumsi makanan-makanan mungkin dari luar negeri seperti pizza atau burger atau macam-macam ya. Jadi akhirnya makanan-makanan tradisional yang mungkin berasal dari Indonesia akan luntur atau tidak disukai kalangan anak muda karena sudah terkontaminasi dengan makanan-makanan dari luar negeri itu tadi. Kemudian mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Jelas karena tentunya pola hidup kita akan berubah menjadi yang tadinya mungkin kita lebih sopan atau mencintai budaya dari Indonesia, tapi seketika kita sudah mengenal yang sudah disebutkan tadi seperti lagu-lagu Korea, nah tentu ini akan sedikit memudarkan nilai-nilai budaya kita sehingga seperti tarian-tarian tradisional sudah tidak disukai anak-anak muda. Tentunya mengapa globalisasi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Ya, karena ketika kita sudah di era globalisasi seperti ini, bagaimana cara kita menyaring atau memfilter mana pengaruh yang buruk, mana yang pengaruh yang baik untuk kita. Tantangan kita adalah bagaimana kita bisa lebih cenderung untuk mengikuti atau menanamkan dari sifat-sifat yang tentunya tidak mudah terpengaruh dengan dampak negatif dari globalisasi tersebut. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini? Yang paling penting adalah tidak meninggalkan rasa cinta terhadap tanah air, atau kita memiliki sikap sangat mencintai atau dekat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita meskipun sudah terkena dampak negatif dari era globalisasi, setidaknya kita tetap mencintai produk-produk dari Indonesia, seperti itu. Nah, ini jawabannya. Memegang teguh nilai luhur bangsa, itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini. Perhatikan sekitarmu. Nah, ini adalah salah satu dampak dari globalisasi itu adanya keberagaman dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk bidang sosial sendiri akan ada seperti bangsawan, rakyat biasa, atau pejabat, seperti itu. Kemudian ada beragaman dalam bidang ekonomi, itu ada pekerjaan, pendapatan, kesejahteraan, kemudian ada budaya, itu ada bahasa, suku, adat istiadat, dan kesenian, dan lain-lain. Nah, meskipun ada keberagaman ini, kita sebagai rakyat Indonesia, pandai-pandailah untuk saling menghargai. Hari ini kita hanya membahas tentang keberagaman ekonomi. Dalam keberagaman ekonomi itu ada apa saja? Beragam profesi di masyarakat, pendapatan masyarakat yang beragam, tingkat kesejahteraan yang beragam, kemampuan memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini isi dari keberagaman ekonomi.
keberagaman ekonomi sendiri ada 3 penyebab. Yang pertama itu ada pendidikan. Mungkin pendidikan masing-masing orang itu berbeda. Mungkin ada yang lulus SMA, SMP, atau sarjana, bahkan ada yang profesor, seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi keberagaman ekonomi. Jadi, tinggi rendahnya pendidikan itu sangat berpengaruh pada keberagaman ekonomi. Yang kedua ada keterampilan. Setiap orang tentu memiliki keterampilan yang berbeda. Jika kalian memiliki keterampilan seperti bisa melukis atau mengukir, mungkin kalian bisa menjadi penghasilan perekonomian kalian mungkin bisa dari keterampilan kalian itu, seperti menjadi pelukis atau pengukir, atau mungkin kalian bisa bernyanyi, mungkin kalian akan menjadi penyanyi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sikap. Nah, sikap ini juga sangat mempengaruhi dalam keberagaman ekonomi, karena karakter yang baik tentunya kita juga akan dilihat orang, dan ini juga sangat mempengaruhi dalam perekonomian kita. Nah, selanjutnya, dalam keberagaman ekonomi, yang kaya dan mampu itu tidak boleh sombong dan harus dermawan. Yang kurang mampu juga tidak boleh malu, harus semangat dan tetap kerja keras. Nah, untuk bisa sukses di era globalisasi ini, kita perlu pendidikan yang bagus, keterampilan atau skill yang bagus juga, dan kerja keras. Mengapa kita perlu keterampilan? Keterampilan atau skill akan menjadi nilai lebih dari seseorang, karena ketika orang itu bekerja, mereka tidak memiliki keterampilan atau skill, tentunya dia akan dinilai rendah dari seseorang. Nah, ini juga berpengaruh juga agar kita mampu bersaing secara sehat di era globalisasi ini. Globalisasi membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, tentunya kita perlu memahami dampaknya, ambil dampak positifnya dan tinggalkan dampak negatifnya. Di era globalisasi ini, tentunya banyak barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kita harus pandai memilih barang yang diperlukan, supaya tidak terjerumus pada perilaku konsumtif, yaitu gemar berbelanja barang-barang sesuai kesenangan, bukan kebutuhan. Nah, Ibu ada pesan, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Kemampuan seseorang, keterampilan yang dimiliki, dan pendidikan juga akan mempengaruhi kondisi perekonomiannya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Ketika ekonomi kita lebih tinggi, ya jangan sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Oke, Ibu ada sedikit gambaran. Ini globalisasi tentunya kan memiliki dampak atau impact yang besar bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah di Indonesia sendiri kita sering mengadopsi atau meniru seperti mainan yang Ibu gambarkan ini, yaitu Rubik. Rubik ini juga diadopsi dari luar negeri. Nah, kalian tahu kan bentuk Rubik itu apa? Ya benar, Rubik itu bentuknya kubus. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang kubus. Berikut video tentang diagonal. Jadi nanti di kubus itu kita akan belajar tentang diagonal bidang atau sisi dan diagonal ruang. Nah, Ibu akan melihatkan sedikit video tentang diagonal bidang dan diagonal ruang.
Connected using Powtoon. Nah, sekarang Ibu akan melihatkan, jadi Ibu itu punya barang-barang bekas seperti kardus bekas susu. Nah, ini Ibu akan praktikkan bagaimana cara mencari diagonal bidang atau sisi dan diagonal ruang. Yuk kita perhatikan teman-teman. Nah, adik-adik, Ibu punya Rubik. Jadi Rubik ini dapat digunakan untuk mencari diagonal sisi. Ini sudah Ibu beri nama sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Jadi ini ada sisi 1, ada sisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini jadi Ibu akan mencari panjang diagonal sisinya. Yang pertama, Ibu sudah beri nama sudut-sudutnya dari sisi yang pertama. Nah, adik-adik, jadi tadi kita melihatnya seperti ini. Nih, ini yang pertama, sisi dari pertama itu ada diagonal sisi yaitu AC. Ini ada BD. Ibu tuliskan ya. Untuk diagonal sisi dari rubik itu tadi ada AC, BD. Nih, AC, BD. Coba kita lihat dari sisi yang kedua. Sisi yang dua. Ini ada FEGH ya. Jadi kita lihat lagi. Yang pertama ada FHEG. FHEG. Coba kita cari sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga ada BG. Ini ya, BG FC. Kemudian kita cari sisi yang keempat. Sisi yang keempat ada AHED. Seperti ini. AHED. Coba kita cari yang sisi yang kelima. Sisi yang kelima ya, ada AFBE. AFBE. Kita lihat sisi yang keenam. Sisi yang keenam ada CHDG. CHDG. Oke, jadi berapa jumlah sisi dari panjang sisi dari diagonal kubus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 untuk panjang sisinya. Seperti itu adik-adik. Jadi untuk patokannya itu dari penama tidak harus pakai huruf abjad ya. Jadi kalian bisa namain dengan bisa juga kalian namain dengan P, Q, R, S, T, U, V. Jadi itu tergantung dari masing-masing. Nah, ini dari hasil yang ibu buat dengan penamaan seperti ini, hasilnya seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita mulai mencari diagonal ruang. Ini ibu punya kardus bekas dari susu S26. Ini ibu udah beri nama dari sudutnya A, B, C, D, kemudian E, F, G, H.
dan tali rafia. Nah, ini kita akan mulai bagaimana sih mencari diagonal ruang melalui kardus bekas ini. Yuk kita mulai. Yang pertama, jangan lupa talinya kita masukkan ke sini ya. Nah, kita tarik dari sudut A ke G. Ini seperti ini. Jadi ini A ke G. Ini merupakan diagonal ruang. Ibu tulis ya. Yang pertama kita tarik dari sudut A ke sudut G. Nah, ini talinya kita tarik seperti ini. Nah, lihat ya. Ini kita namain sudut AG. Seperti ini adik-adik. Ibu tulis, jadi panjang diagonal ruang itu AG, kemudian BH dari sudut B ke H, ini H kita tarik seperti ini, B ke H. Nah, ini yang selanjutnya adalah kita tarik dari sudut CE, seperti ini. Ini E, kita tarik dari sudut C. Nah, ini kita sebut dengan CE. Kemudian yang coba mana lagi? Oh, masih ada satu lagi, yaitu D, F. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi ya anak-anak, karena kita sudah tarik dari berbagai sudut, sehingga panjang dari diagonal ruang kubus itu ada, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, bagaimana, kalian sudah paham kan? Nah, adik-adik, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi mengenai jadi media dari kardus bekas itu tadi, mungkin kalian sudah cukup paham ya. Nah, sekarang Ibu ada tugas 1, yaitu siapkanlah kardus bekas di rumah kalian masing-masing yang berbentuk balok atau kubus bisa. Nah, kemudian siapkanlah lidi atau benang atau seperti Ibu tadi tali rafia atau penggaris. Buatlah video tentang bagaimana cara menemukan diagonal sisi dan ruang pada kubus seperti video yang telah Ibu contohkan tadi. Jangan lupa memberikan nama sudutnya A atau B atau C atau D dan seterusnya pada setiap sisi atau rusuk sesuai dengan kreativitas kalian. Video kalian kirimkan ke WhatsApp group. Nah, ini ada KPD yang nantinya akan kalian kerjakan untuk soal nomor 1 sampai 5. Nanti saya kirimkan di WhatsApp group. Kemudian ini untuk soal nomor 10-nya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang globalisasi yang berkaitan dengan teks eksplanasi juga, keberagaman ekonomi, dan mencari panjang diagonal ruang atau sisi dan diagonal bidang tadi itu sudah kita bahas. Nah, tentunya materi yang kalian pahami sudah. Materi apa saja yang belum kalian pahami boleh ditanyakan di WhatsApp group. Kemudian adakah hal-hal yang kalian ketahui lebih lanjut, kalian bisa tanyakan di grup WA. Kemudian tentunya perasaan kalian hari ini senang ya belajar menggunakan media-media barang bekas yang daripada dibuang, lebih baik kita gunakan untuk mencari seperti tadi panjang sisi, panjang diagonal ruangnya, seperti itu kita manfaatkan untuk hal yang positif. Itu merupakan salah satu salah satu bentuk dari kita
kita juga memanfaatkan dampak positif dari globalisasi. Jadi manfaatkan media seadanya untuk kita belajar. Kemudian setelah selesai dan kita sudah melakukan tanya jawab juga, Ibu harap kalian juga mengerjakan tugas dengan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat ya adik-adik. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.